Apa sih yang bikin pinjol ini makin hari makin sulit? Di era 2019, data fresh tanpa ada pembayaran mungkin bisa mendapat 5 aplikasi. Dan setelah rahasia kemarin, pinjol memiliki kuota pembatasan pinjaman secara signifikan. Hidup adalah pertanyaan, dan bagaimana kita menjalaninya adalah jawaban kita. Bukan berapa lama, tapi seberapa baik Anda hidup adalah yang utama. Jangan mencari arti hidup, cukup hadir untuk orang-orang yang Anda cintai. Hidup adalah petualangan, berani menghadapinya atau tidak sama sekali. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Hidup yang baik adalah hidup yang inspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Hidup bukanlah tentang mendapatkan dan memiliki, tetapi tentang memberi dan menjadi. 3 hal penting dalam hidup: kesehatanmu, masa depan, dan orang-orang yang kamu cintai. Tidak ada kata terlambat untuk memulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Juan Pablo. Halo guys, welcome back to my channel. Setelah kita memasuki tahun baru ini, di era 2022 ini, pinjol semakin hari bukannya semakin mudah, dia malah sulit. Pertama, kita akan urai satu persatu. Apa sih yang bikin pinjol ini makin hari makin sulit? Yang pertama adalah tingkat gagal bayar tinggi. Kita evaluasi dari tahun ke tahun. Di era 2019, data fresh tanpa ada pembayaran mungkin bisa mendapat 5 aplikasi. Tapi menginjak memasuki pandemi, ya adanya pembatasan penurunan lagi. Dan setelah rahasia kemarin, pinjol memiliki kuota pembatasan pinjaman secara signifikan. Mungkin data fresh, kalau Anda sering menjumpai, mungkin bisa ACC antara 3 aplikasi. Kemudian yang kedua, adanya penurunan suku bunga yang umumnya dari 0,8 diturunkan menjadi 0,4. Artinya ada sebuah range penurunan 50%. Dan pihak penyedia aplikasi ini mungkin akan berpikir bagaimana dia juga ingin mendapatkan sebuah keuntungan atau profit. Makanya kalau kita sering menjumpai, dia memainkan sebuah tenor yang awalnya mungkin dapat tenor 1 bulan, mungkin dengan split beberapa kali cicilan akan diperpanjang estimasinya, mungkin bisa sampai tenor 2 bulan bahkan 3 bulan. Pembayarannya pun 1 bulan bisa ada yang 2 kali bayar, bahkan ada yang 4 kali bayar, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan APK ini. Jadi kalau semakin dia tenornya semakin panjang, yang pertama, dia bisa meminimalisir tingkat galbay karena Anda akan membayarnya
minimum dari tagihan tersebut. Yang kedua, dia mengurangi sebuah kerugian perusahaan. Yang ketiga kita akan bahas adalah meminimalisir tingkat gagal bayar. Karena dengan semakin banyaknya volume gagal bayar ini dari tahun ke tahun bukan tambah turun, dia makin tambah meningkat. Dengan adanya suku bunga ini, kalau APK Anda tidak lunas, masih ada sebuah tanggungan, Anda mengajukan di Line. Katakanlah Anda sudah ACC di 3 aplikasi. Kemudian Anda mengajukan di Line, tapi status tagihan Anda ini masih berjalan, belum lunas. Alhasil, Anda akan pengajuan dimanapun akan ketolak. Itulah yang dinamakan pembatasan limit kuota pinjaman. Jadi, maksimalkanlah data Anda dengan sebijak mungkin dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga data ini menjadikan Anda sebuah solusi finansial di kemudian hari ataupun hari ini. Mungkin sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, memberikan sebuah pengetahuan baru, edukasi, ataupun wawasan baru seputar pinjaman online ataupun finansial yang lainnya. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video, salam lumer.